Saat ini kan harga BBM masih di bawah harga keekonomiannya. Apakah ini tidak memberatkan APBN seperti itu dengan kenaikan harga minyak dunia? Tadi kan saya sudah jelaskan, kalau dalam konteks APBN ada sisi belanja, ada sisi penerimaan. Nah, sejauh ini kita masih bisa mitigasi. Nah, tapi tentunya bukan berarti kita akan mengatakan ini pasti aman selalu, enggak juga. Hmm. Tetapi kita akan terus kalibrasi, pantau secara lebih dekat. Sejauh ini kita bisa mitigasi. Baik Pak, multiplier efeknya Pak ke sektor lain, sektor mana saja yang akan terdampak langsung Pak? Mungkin transportasi atau industri yang menggunakan BBM? Nah, ini kita lihat bahwa 2022 itu kan sudah mulai terjadi aktivitas ekonomi yang meningkat. Kalau 2020 kita lihat memang karena mobilitas sangat terbatas, sehingga konsumsi untuk BBM kan sangat terbatas pula. 2021 accordingly ketika ekonominya sudah mulai pulih lagi, terlihat bahwa konsumsi untuk BBM juga sudah mulai meningkat. Nah, 2022 ketika pertumbuhan ekonominya nanti mungkin di atas 5%, nah ini tentu juga akan disertai dengan kembalinya konsumsi BBM ini misalnya dan energi secara keseluruhan kembali ke level yang normal. Nah, disinilah kita akan harus antisipasi kalibrasinya, seperti apa dampaknya terhadap pertama, apakah pemulihan ekonominya itu memang sudah cukup kuat. Lalu Hmm. kedua, bagaimana daya beli masyarakat, apakah sudah pulih apa belum? Kita lihat tingkat Hmm. kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga koefisien Gini misalnya memastikan bahwa distribusi pendapatan itu juga sudah mulai membaik. Nah, dengan mempertimbangkan semua itu, kita akan melihat apakah sudah tepat kita sudah mulai bisa melakukan adjustment atau tidak. Nah, jadi Hmm. semua pertimbangan ini akan kita lihat dan timingnya juga terutama adalah timing dari pemulihan perekonomiannya itu apakah memang semakin kuat dan kita makin bisa melihat hitung-hitungan yang semakin solid juga. Ya Pak, Indonesia kan sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi dan minyak sawit seperti itu, apakah memungkinkan hasil produksi tersebut dimaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Pak Febrio? Nah, itu harus kita lihat satu demi satu. Kalau CPO jelas kita adalah nomor satu. Dan kita bahkan bagus sekali untuk CPO ini, kita sudah melakukan hilirisasi yang sangat kuat dalam paling tidak 10-15 tahun terakhir. Kalau 10 tahun yang lalu, ekspor kita itu lebih didominasi oleh CPO, sementara turunannya itu lebih minimal. Sekitar 70% ekspor kita waktu itu untuk sawit itu adalah bentuk CPO. Artinya barang yang sangat rendah nilai tambahnya dibandingkan turunannya. Nah, tahun sekarang katakanlah 10-15 tahun kemudian nilai dari ekspor kita untuk produk sawit itu lebih didominasi oleh artinya nilai tambahnya lebih tinggi. Nah, ini hilirisasi sudah mulai terjadi dengan sangat kuat. Belum lagi kita seperti program Pak Presiden mendorong biodiesel. Nah, biodiesel ini juga menambah daya saing kita juga, nilai tambahnya juga banyak terjadi di Indonesia dan ini terus mendorong hilirisasi kita. Belum lagi untuk makanan minuman, bagaimana dia diproduksi dan juga untuk oleochemical dan sebagainya. Jadi hilirisasi ini yang akan terus kita dorong sehingga ketika terjadi kenaikan harga komoditas yang bersangkutan, nilai tambahnya pun makin banyak kita dapatkan di dalam negeri dan itu juga menciptakan lapangan pekerjaan. Hmm. Itu yang sangat bagus. Nah, di sisi lain kalau untuk minyak mentah misalnya, Hmm. kita itu sejak 2004 sudah net importir minyak. Jadi jangan dilihat bahwa kalaupun kita produsen minyak, tapi kebutuhan kita untuk minyak jauh lebih besar daripada apa yang sudah bisa kita produksi. Nah, di situ kita lihat balance-nya di mana ada risiko, tapi di sisi lain kita lihat ada Hmm. potensi untuk ekonomi kita mendapatkan nilai tambah dan juga penerimaan negara. Ya Pak Febrio, kita tahu bahwa harga minyak goreng naik dan juga langka di pasaran dan ini bagaimana dampaknya terhadap industri? Itu kan kemarin sudah dilakukan pendekatan dan hasilnya sudah mulai kelihatan. Bagaimana kita lihat di inflasi bulan Februari kemarin kan sudah kelihatan dampaknya bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah sudah sangat targeted. Jadi diatur harga tertingginya, lalu diatur DMO-nya dan terlihat harga minyak goreng itu sudah mulai mengkontribusi terhadap deflasi justru di bulan Februari 2022-nya. Nah, ini kebijakan-kebijakan seperti ini akan kita temukan selalu kombinasi-kombinasi yang baik. Di satu sisi kita ingin memanfaatkan nilai tambah dari harga yang sudah meningkat di pasar dunia, kita pastikan nilai tambahnya itu mengalir ke perekonomian domestik. Di sisi lain kita pastikan bahwa harga untuk domestik juga kita jaga dengan segala cara policy mix-nya, memastikan juga itu tadi, terutama yang miskin dan rentan ini kita jaga.